Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi teknik elektro diberi tugas untuk tugas multimedia yaitu bagian sistem seluler yang dibimbing oleh Bapak Sunardi STMT PhD. Perkenalkan kelompok saya Ari Primadi dengan NIM 110222021 dan rekan saya. Saya Wadipta Lingga dengan NIM 11222026. Kemudian teman saya bernama Saya Listia Febri Fatoni dengan NIM 11022023. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama tentang sejarah dan perkembangan sistem seluler, kedua pengertian sistem seluler, ketiga jenis sistem seluler, dan terakhir generasi sistem seluler. Untuk pembahasan pertama, sejarah dan perkembangan sistem seluler akan dibahas oleh saudara saya, Wadid Talingga. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang sejarah dan perkembangan dari sistem seluler. Mungkin kami sedikit berbeda. Kalau yang sudah menggunakan makalah, kemudian kita menggunakan PowerPoint, kemudian kita akan mencoba sesuatu yang baru, yaitu kita akan menyampaikan menggunakan video. Dengan harapan materi dari sistem seluler ini akan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Baik, untuk sejarah sebelumnya, telekomunikasi menurut sejarahnya yaitu berasal dari dua suku kata. Seperti yang kita ketahui, yaitu tele yang berarti jarak jauh, kemudian communication ataupun bisa disebut juga sebagai berita atau informasi itu sendiri. Nah, sejarah dari telekomunikasi ini diawali menggunakan asap dan drums sebagai sinyalnya. Ini terjadi di daerah Afrika, Amerika, dan bagian Asia pada tahun 1790. Ya, berikut ini akan ditampilkan sekaligus akan dijelaskan video mengenai sejarah dan perkembangan dari sistem seluler. Ya, di sini kita akan melihat video perkembangan dari sistem seluler. Oke, stay tune. Ya, di sini perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa. Nah, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, di sini ada asap digunakan sebagai alat komunikasi primitif, yaitu sebagai tanda adanya suatu bahaya. Nah, biasanya suku-suku pedalaman menggunakan asap. Nah, masyarakat mulai mengenal tulisan ataupun disebut hieroglif. Ini adalah pasca setelah adanya asap. Nah, kemudian perkembangannya yaitu untuk mengirimkan suatu informasi, kita menggunakan hewan yang kita kenal dengan istilah merpati. Karena dia memiliki kemampuan untuk kembali kepada sarangnya. Jadi untuk mengirimkannya untuk mengirimkan sebuah surat kita menggunakan merpati. Kini sudah maju, yaitu kita sudah menggunakan pos yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah contoh surat-surat. Haha, surat cinta ini kayaknya. Nah, ini adalah gambar dari suatu telegram, di mana telegram itu sendiri, seperti yang kita ketahui, dia ditemukan pada tahun 1830 oleh Gauss dan Weber dengan skala kecil di kontingen. Nah, dia menggunakan sistem sama, yaitu tele, yaitu jarak ataupun jarak jauh. Kemudian gram, itu berarti tulisan.
Telegram sendiri dibuat untuk mengirimkan sandi, yaitu berupa sandi Morse. Ini dia gambarnya. Telegram dan Morse. Nah, kalau yang ini adalah suatu sistem yang lebih canggih tentunya ya. Seperti kita ketahui itu adalah telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Ditemani oleh Thomson A. Watson. Nah, ini adalah contoh-contoh telepon pada zaman dahulu. Ini adalah telepon pertama. Bentuknya masih unik dan menarik. Nah, ini adalah perkembangan selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa tombolnya masih berupa tombol putar. Nah, kalau ini adalah telepon modern di mana keypad-nya ataupun tombolnya sudah menggunakan tombol tekan. Itu LG itu mereknya. Sensor. Nah, ini sistem yang lebih canggih lagi, yaitu komputer. Nah, ini adalah komputer pertama dan terbaru di zaman dahulu maksudnya. Ini sepertinya IBM. Karena setelah IBM muncul, Steve Jobs membuat Apple. Kalau zaman dahulu mouse-nya itu ada 3, klik kanan, klik kirinya itu ada 3. Kalau sekarang dia sudah berupa 2. Mungkin besok perkembangannya cuma 1 klik aja. Nah, ini adalah Mac keluaran terbaru ya tentunya ya. Dan penggagas ataupun inovatornya walaupun sudah tiada, tapi untuk inovasinya akan terus berlanjut. Nah, sedangkan yang ini adalah berupa mesin facsimiles, di mana ini adalah berupa fax. Dia dapat mengirimkan fax berupa mail yang dapat di-print. Dia menggunakan sama sistemnya. Dia masih menggunakan telepon juga karena dia medianya menggunakan media saluran telepon. Nah, ini faksimil yang sudah modern tentunya ya. Bentuknya lebih bagus, lebih multitasking, kemudian dia juga lebih bersih tentunya. Dan lebih canggih. Nah, kalau ini sudah yang terbaru yaitu berupa laptop ya. Kalau tadi itu PC, masih PC, personal komputer, ini udah laptop. Di mana dia menggunakan DVD eksternal. Nah, ini berbagai jenis laptop, netbook, ataupun dan lainnya. Ini bentuk yang terbaru dari Mac Apple. Bentuknya lebih slim, lebih tipis, dan tentunya juga lebih mahal. Ini yang terbaru, keluaran terbaru yaitu berupa e-book. Nah, itu yang atas sendiri mungkin bisa disensor ya. Ini perkembangan sistem dari telekomunikasi, di mana kalau yang tadi itu masih berupa asap, kemudian Morse, telegram. Nah, ini sudah kemudian ada telepon masih menggunakan kabel, kali ini sudah menggunakan nirkabel. Karena sistemnya sudah menggunakan sistem BTS.
Nah, ini adalah peningkatan suatu produk walaupun masih memiliki merek yang sama, tentu saja perbedaannya terletak pada fungsinya. Di mana mungkin kalau yang sebelumnya dia hanya bisa untuk eh, menerima, kemudian menerima SMS, mengirim SMS, menerima telepon. Nah, di mana untuk yang mode-mode yang sekarang, smartphone yang sekarang, dia bisa Bluetooth, kemudian bisa WiFi, dia bisa streaming, live streaming, dia bisa capture melalui kamera, merekam melalui kamera, yang kita sebut smartphone. Di mana smartphone sekarang, kalau dulu masih Java, Symbian, kalau sekarang dia menggunakan sistem OS-nya berupa sistem OS Android, di mana OS tersebut adalah freeware ataupun dia tidak berbayar. Dalam arti dia boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja dengan syarat tidak boleh dikomersilkan. Nokia pun sekarang juga sudah menggunakan sistem Android. Nah, kemudian Samsung. Mungkin pelopor kedua setelah tentunya setelah Apple, yaitu Samsung. Walaupun Samsung sendiri kelihatannya terkena kasus plagiat dari Apple, tapi itu permasalahannya plagiat dari Apple ini karena bentuknya kemudian desainnya mungkin dianggap sama. Nah, maka dari itu dia dianggap plagiat, tapi kurang tahu juga. Itu urusan-urusan orang hukum soalnya. Ya, lanjut. Nah, ini entah benar atau tidak, tapi kayaknya keren sekali karena sistemnya sudah transparan. Ini mungkin hanya untuk just kidding aja. Oke, kata-katanya bagus. Great exhibition will create our imagination to reach your world. Mungkin saya rasa teman-teman sudah tahu sendiri apa artinya, sehingga tidak perlu diterjemahkan. Oke, materi selanjutnya yaitu berupa pengertian sistem seluler yang akan disampaikan oleh Saudara Ari Permadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem seluler. Mungkin teman-teman banyak yang tahu. Mungkin ada juga yang mengerti tentang pengertian sistem seluler. Di sini saya akan membahas secara lebih detail pengertian dari sistem seluler itu sendiri. Apa sih sistem seluler itu? Sistem seluler adalah sistem yang sangat canggih. Sebab sistem ini membagi suatu kawasan dalam beberapa sel kecil. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa frekuensi dapat meluas sehingga mencapai ke semua bagian pada kawasan tertentu. Sehingga beberapa pengguna dapat menggunakan ponsel secara maksimal atau secara simultan tanpa adanya jeda dan tanpa terputus-putus. Nah, itu pengertian dari sistem seluler. Sedangkan pengertian dari seluler sendiri adalah pada sistem seluler ini sel itu digambarkan secara heksagonal seperti yang terlihat pada gambar yang saya tampilkan, dan sel tidak digambarkan dengan lingkaran. Kenapa seperti itu? Karena jika digambarkan dengan lingkaran, sel itu tidak akan dapat bersatu atau sel itu akan terputus. Sedangkan kalau digambarkan dengan heksagonal, sel itu dapat menyatu dan tidak akan terputus karena dari sel yang satu atau area yang satunya saling berkesinambungan dan saling mencakup dari keseluruhan area. Nah, untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada gambar yang di bawahnya, di mana sebuah antena dapat mengirim dan menerima sinyal pada 3 daerah yang berbeda, di mana setiap sel hanya tercakup sebagian saja dari ketiga sel yang tercakup. Nah, ini untuk ada beberapa komponen yang penting pembentukan dari sistem seluler, yaitu biasanya seperti base station radio, antena, base station controller yang akan mengatur lalu lintas dari beberapa sel dan saling berhubungan pula dengan jaringan telepon publik. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang pengertian sistem seluler. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis seluler akan dijelaskan oleh teman saya, Istia Febri Patuni. Baiklah, dengan saya Febri, saya akan menjelaskan
jenis-jenis sistem seluler. Yang pertama ada GSM dan ada juga CDMA. Dan yang GSM, saya akan menjelaskan tentang pengertian apa sih GSM itu. Dan saya akan menjelaskan juga tentang prinsip kerja dari GSM, serta contoh-contoh GSM yang ada di Indonesia. Dan yang CDMA, saya akan menjelaskan tentang pengertian apa sih CDMA, dan cara prinsip kerjanya, dan contoh-contoh CDMA yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian GSM. GSM yaitu Global System for Mobile Communication. GSM mulanya singkatan dari Group Spatial Mobile. Adalah sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. GSM dijadikan standar global komunikasi seluler sekaligus sebagai teknologi seluler yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Dan yang selanjutnya ada sejarah dan perkembangan dari sistem GSM. Teknologi komunikasi seluler sebenarnya sudah berkembang dan banyak digunakan pada awal tahun 1980-an. Di antara sistem SYNET yang dikembangkan di Jerman dan Portugal oleh Siemens, sistem RC2000 yang dikembangkan di Perancis, sistem NMT yang dikembangkan di Belanda dan Skandinavia oleh Ericsson, serta sistem TAX yang beroperasi di Inggris. Namun teknologinya yang masih analog membuat sistem yang digunakan bersifat regional sehingga sistem antara negara satu dengan negara yang lain tidak saling kompatibel dan menyebabkan mobilitas pengguna terbatas pada suatu area sistem teknologi tertentu. Atau bisa dikatakan tidak bisa melakukan roaming antar negara. Dan teknologi analog yang berkembang semakin tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Eropa yang semakin dinamis. Maka untuk mengatasi keterbatasannya, negara-negara Eropa membentuk sebuah organisasi pada tahun 1982 yang bertujuan untuk menentukan standar-standar komunikasi seluler yang dapat digunakan di semua negara Eropa. Organisasi ini dinamakan Group Spatial Mobile atau GSM. Organisasi ini mempelopori munculnya teknologi digital seluler yang kemudian dikenal dengan nama Global System for Mobile Communication atau GSM. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur dari sistem GSM. Sistem komunikasi seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak, yaitu suatu komunikasi antara dua buah terminal dengan salah satu atau kedua terminal berpindah tempat. Dengan adanya perpindahan tempat ini, sistem komunikasi bergerak tidak menggunakan kabel sebagai medium transmisi, atau komunikasi ini menggunakan wireless, jaringan tanpa kabel. Sistem komunikasi seluler dapat melayani banyak pengguna pada cakupan area geografis yang cukup luas dalam frekuensi yang terbatas. Sistem ini juga menawarkan kualitas yang cukup tinggi dan tidak kalah jika dibandingkan dengan telepon tetap, public switch telepon network atau PSTN. Barangkali lebih dikenal dengan istilah telepon rumah. Untuk menambah kapasitas, daerah jangkauannya dibatasi dengan adanya pembagian area menjadi sel-sel. Dengan adanya sel ini, kanal radio dapat dipergunakan kembali, istilah reach out, oleh base station atau pada jarak yang berjauhan. Ketika pengguna jasa seluler berpindah dari suatu sel ke sel yang lain, panggilan dijaga agar tidak terinterupsi dengan menggunakan salah satu teknik switching, yaitu head-off. Berikut ini adalah gambaran untuk sistem komunikasi seluler. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan prinsip kerja dari GSM. Ketika mengirimkan panggilan, maka pada saat itu ponsel akan mencari jaringan pada BTS di sekitar. Selanjutnya, BTS akan mengirimkan frekuensi correction channel atau FCCH, mengirimkan downlink sebagai prima channel dan uplink sebagai pencocokan channel. Selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi channel atau SCH.
Pada SCH akan dilakukan pencocokan channel melalui Rayton Adjustment. Kemudian, TDMA akan mengirimkan BSCIC atau Basic Station Identity Code. Berarti stasiunnya sudah diketahui oleh SIM card HP. Setelah diidentifikasi, BTS akan mengirimkan broadcast channel atau BCCH sebagai informasi tambahan tentang pemulihan sel. Maka sel akan ditemukan melalui sel broadcast channel atau JBCH dan lokasi sudah diketahui. Proses broadcast hanya dapat dilalui melalui frekuensi downlink. Yang DCS 1800 ada 1805 sampai 1880 MHz RF carrier dari GSM 900 25 MHz dan DCS 1875 MHz. Bandwidth setiap kanal dari GSM 900 ada 200 kHz dan DCS 1800 ada 200 kHz. Kanal frekuensi dari GSM tipe 900 ada 124 kanal dan DCS 1800 ada 374 kanal. Frekuensi duplex GSM 900 45 MHz dan DCS 1800 95 MHz. Isi suatu frekuensi carrier dari GSM 900 ada 8 time slot dan DCS 1800 ada 8 time slot. Jadi sama. Kecepatan pengiriman dari GSM 900 ada 9,6 kbps untuk data dan DCS 1800 ada 13 kbps untuk suara dan 96 kbps untuk data. Baiknya ya, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang TDMA pada jaringan GSM. TDMA yaitu Time Division Multiplex Access adalah teknik transmisi digital yang digunakan untuk komunikasi mobile phone. Yang kanal frekuensinya dibagi ke beberapa time slot yang beraturan dan setiap user dialokasikan ke time slot yang berbeda dengan user lain. Sebagai contoh, setiap kanal di GSM dibagi menjadi 8 time slot. Jadi ada 8 user yang berbeda dapat menggunakan secara bersamaan. Pada jaringan GSM terdapat hierarki TDMA yang terdiri dari dua jenis kanal yaitu kanal fisik dan kanal logika seperti pada gambar di bawah ini. Kanal fisik atau physical channel. Kanal fisik pada definisinya sebagai suatu time slot. Frame TDMA ini membawa suatu frekuensi pembawa atau frekuensi carrier yang berisi 8 time slot dengan bandwidth 200 kHz dan disebut kanal frekuensi radio atau radio frekuensi channel. Frekuensi TDMA ini terdiri dari 8 time slot. Time slot ini yang digunakan untuk membawa data dan suara. Setiap time slot mempunyai kecepatan 0,577 milisecond. Jadi, suatu frame mempunyai kecepatan 8 kali 0,577 milisecond atau dengan jumlah 4,615 milisecond. Ya, baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang kanal logika atau logika channel. Kanal logikanya digunakan sebagai informasi atau suara, signalin, dan data. Kanal logika terbagi menjadi dua yaitu kanal bersama atau common channel atau CCH dan kanal kontrol yang ditentukan dedicated channel DCH. Kanal-kanal tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada logical channel. Logical channel dibagi menjadi dua. Yang pertama ada common channel dan yang kedua ada dedicated channel. Dan common channel dibagi lagi menjadi dua yaitu broadcast channel dan common channel. Dedicated channel dibagi menjadi dua lagi yaitu dedicated channel dan traffic channel. Common channel atau CCH digunakan untuk membawa informasi signalin dan sinkronisasi data. Kanal ini terbagi menjadi dua yaitu yang pertama ada broadcast channel atau BCH. BCH berfungsi untuk mengirimkan dari BBS sampai MS atau downlink mengenai network yang akan diakses oleh
MS. Kanal ini terbagi menjadi 3, yaitu frekuensi connection channel atau FCCH digunakan untuk mensinkronisasikan frekuensi yang digunakan MS dan frekuensi yang dipakai oleh PTS tempat MS berada. Synchronization Control Channel atau SCCH digunakan untuk sinkronisasi MS ke time slot pada MS mendapatkan frekuensi pembawa. Dan Broadcast Control Channel atau BCCH digunakan untuk informasi tentang BTS yang digunakan oleh MS atau Mobile Station. Seperti frekuensi hopping, frekuensi yang digunakan informasi neighbor, cell, dan yang lain-lain. Dan yang kedua, ada Common Control Channel atau CCCH. CCCH digunakan untuk mengirimkan informasi jaringan dari MS ke BTS dan sebaliknya, atau uplink download. Kanal ini terbagi menjadi 3, yaitu Paging Channel atau PCH digunakan MS sebagai isyarat adanya panggilan, dan Random Access Channel atau RACH digunakan MS untuk merespon panggilan dari PCH dan meminta alokasi kanal. Access Grant Channel AGSCH digunakan PSS untuk mengalokasikan kanal bagi MS. Dedicated Channel atau DCH digunakan MS untuk pembentukan panggilan. Kanal ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada Traffic Channel atau TCH. Baiklah, saya akan menerangkan Traffic Channel atau TCH. Di sini ada full rate dari suara TCH untuk FS sebesar 13 kbps dan TCH untuk EFR ada sebesar 12,2 kbps. Half rate suara TCH untuk HS sebesar 6,5 kbps dan full rate data TCH untuk F9,6 sebesar 9,6 kbps dan TCH untuk F4,8 sebesar 4,8 kbps. TCH untuk F2,4 sebesar 2,4 kbps. Half rate data TCH untuk H4,8 sebesar 4,8 kbps dan TCH untuk H2,4 sebesar 2,4 kbps. Dedicated Control Channel atau DCCH. DCCH digunakan untuk membawa informasi antara MS ke BTS dan sebaliknya, atau uplink, downlink. Kanal ini terbagi menjadi 3, yaitu Standalone Dedicated Control Channel atau SDCCH digunakan untuk mengalokasikan TCH seperti pada proses registrasi atau autentikasi dan digunakan 2 arah atau uplink dan downlink. Slow Accelerated Control Channel atau SACCH digunakan untuk regulasi daya atau power control dari MS. Perhitungan jarak MS ke BTS atau timing advance dan digunakan untuk 2 arah uplink dan downlink. Fast Associated Control Channel atau FACCH digunakan untuk mengirimkan sinyal selama proses akan melakukan pembicaraan atau call stop, mengirimkan perintah-perintah handover dari BSC, mengakhiri pembicaraan setelah hubungan terputus, dan digunakan 2 arah untuk uplink dan downlink. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ari Primadi. Melanjutkan presentasi dari teman saya, Saudara Febri Patoni, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh GSM di Indonesia. Contoh pertama yaitu Hutchison, di mana Hutchison providernya Tri. Kemudian Indosat itu ada M3, Mentari, dan Metric. Sedangkan Internox ada Bolt Support 4G LTE,
Kemudian Telkomsel dengan providernya Simpati, kartu AS, kartu Loop, kartu Prima, dan kartu Halo. Dan selanjutnya XL Axiata, providernya berupa Axis, XL, Haura. Sedangkan setelis pada GSM memakai PSN atau Aces biru pasti. Seperti pada TDMA atau frekuensi seperti pada FDMA. Namun dengan cara mengkodekan data dengan sebuah kode khusus yang diasosiasikan dengan tiap kanal yang ada dan menggunakan sifat-sifat interferensi konstruktif dari kode-kode khusus itu untuk melakukan pemultiplexeran. Dalam perkembangan teknologi telekomunikasi telepon seluler, terutama yang berkaitan dengan generasi ketiga atau 3G, CDMA menjadi teknologi pilihan masa depan. CDMA juga mengacu pada sistem telepon seluler digital yang menggunakan skema akses secara bersama, seperti yang diprakarsai oleh Qualcomm. CDMA adalah sebuah teknologi militer yang digunakan pertama kali pada Perang Dunia Kedua oleh Sekutu Inggris untuk menggagalkan usaha Jerman mengganggu transmisi mereka. Sekutu memutuskan untuk mentransmisikan tidak hanya pada satu frekuensi, namun pada beberapa frekuensi, menjadikan Jerman untuk menyangkap sinyal yang lengkap. Sejak itu CDMA digunakan dalam banyak sistem komunikasi, termasuk pada Global Positioning System atau GPS dan pada sistem satelit Omnitrix untuk logistik transportasi. Sistem terakhir didesain dan dibangun oleh Qualcomm dan menjadi cikal bakal yang membantu insinyur-insinyur Qualcomm untuk menemukan soft handoff dan kendali tenaga cepat. Teknologi yang diperlukan untuk menjadikan CDMA praktis dan efisien untuk komunikasi seluler terestrial. Adapun keuntungan dari pemanfaatan teknologi CDMA ini, yang pertama, CDMA ini hanya membutuhkan suatu frekuensi yang dibutuhkan untuk beberapa sektor atau sel. Yang kedua, tidak membutuhkan equalizer untuk mengatasi gangguan spektrum sinyal. Yang ketiga, dapat bergabung dengan metode akses lainnya. Tidak membutuhkan perhitungan waktu atau guard time untuk melihat rentang waktu dan panjang pita guardband untuk menjaga intervensi antar kanal. Keempat, tidak membutuhkan alokasi dan pengelolaan frekuensi. Kelima, memiliki kapasitas yang halus untuk membatasi para pengguna akses. Dan terakhir, memiliki proteksi dari proses penyadapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arsitektur CDMA. Nah, ini merupakan arsitektur CDMA pada generasi 2G, di mana BTS ini atau Base Transceiver Station merupakan perangkat yang langsung berhubungan dengan end user. BTS akan memancarkan gelombang radio dalam frekuensi dan jumlah kanal yang disesuaikan dengan lisensi dari operator telekomunikasi. Selanjutnya, BSC atau Base System Controller. Ini merupakan perangkat yang menghubungkan beberapa BTS dengan MSC. Nah, menggunakan protokol klasik yaitu SSC7 atau TDM. Selanjutnya yaitu MST atau Mobile Switching Center, merupakan pusat pengolahan data pelanggan. Salah satu fungsinya seperti menyambungkan pembicaraan antar pelanggan dan mencatat data pembicaraan tersebut. MST juga melakukan koordinasi dan membangun komunikasi dengan semua perangkat maupun antar MST dengan mengolah data signaling. Selanjutnya, MST ini juga memiliki VLR atau Visitor Location Register, merupakan tempat penyimpanan sementara database pelanggan yang berada dalam area layanan dari suatu MST. Nah, untuk selanjutnya yaitu HLR. HLR atau Home Location Register merupakan tempat penyimpanan database pelanggan. Dan berikutnya SMC. SMC ini atau Set Message Center merupakan pusat pengolahan layanan data pesan pendek atau SMS. Sedangkan untuk pesan suara ada pada PMS atau Voice Mode Service. Nah, kemudian yaitu tentang PDSN. PDSN atau Packet Data Switching Node merupakan pusat pengendalian jaringan data berbasis paket yang menghubungkan end user dengan dunia berbasis IP. Contoh aplikasinya yaitu internet. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. PDSN ke internet, MST kepada LMPSTN atau melakukan pengiriman pesan berupa teks dan berupa suara. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kerja CDMA.
CDMA berbeda dengan teknologi GSM. Teknologi CDMA tidak menggunakan satuan waktu, melainkan menggunakan sistem kode atau coding. Prinsip ini sesuai dengan singkatan CDMA itu sendiri, yaitu Code Division Multiple Access. Jadi, sistem CDMA menggunakan kode-kode tertentu yang unik untuk mengatur setiap panggilan yang berlangsung. Kode yang unik, kode yang unik juga akan mengalami kemungkinan terjadinya komunikasi silang atau bocor. Seperti sudah dibahas di awal, CDMA tidak menggunakan satuan waktu seperti layaknya GSM atau TDMA. Ini menjadikan CDMA memiliki kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan GSM. Namun, hal ini tidak berarti jaringan CDMA akan lebih baik daripada jaringan GSM, karena tetap ada batas-batasan tertentu untuk kapasitas jaringan yang dimiliki oleh CDMA. Seperti jaringan GSM, analogi yang sederhana untuk memudahkan Anda memahami prinsip kerja jaringan CDMA, yaitu analoginya seperti ini. Jika jaringan GSM diumpamakan sebagai armada taksi, maka jaringan CDMA bisa diumpamakan sebagai sebuah bus. Sebuah bus diumpamakan sebagai frekuensi bisa menangani banyak penumpang bus atau pengguna yang melakukan panggilan. Hal ini dimungkinkan karena setiap penumpang menggunakan kode tertentu yang unik. Hal ini juga memungkinkan tidak terjadinya komunikasi silang atau bocor. Setiap penumpang bisa berbicara dan menentukan tujuannya tanpa takut terganggu ataupun mengganggu penumpang lain. Nah, bus ini juga tidak akan dimonopoli oleh satu orang saja, sehingga setiap orang bisa menggunakan bus tersebut untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuannya masing-masing. Namun, seperti layaknya sebuah bus, jika sudah terlalu banyak penumpang, maka jalannya semakin berat dan kenyamanan penumpang terganggu. Isi dalam bus akan semakin sesak. Hal ini yang sama terjadi di jaringan CDMA, yaitu jika jaringan sudah terlalu penuh, maka yang terjadi adalah penyusutan coverage area atau ruang lingkup atau jangkauannya. Nah, dan dari jaringan CDMA itu sendiri. Jika diumpamakan semakin sesak isi bus, maka ruang gerak setiap penumpang juga akan menyempit. Atau tidak jarang pula kualitas suara menjadi korban dan penuhnya jaringan CDMA. Adapun contoh-contoh pemanfaatan teknologi CDMA di Indonesia yaitu Backtree Telkom dengan providernya Asia, Wavefone, Wimode, AHA atau Backtree Connectivity. Sedangkan untuk Indosat dia memakai Star One, Sampurna dia memakai Ceria, Smartfren dia memakai Smartfren atau kartu umat, dan yang terakhir Telkom Flexi. Antara GSM dan CDMA, di mana untuk GSM dan CDMA dia hampir sama. Untuk CDMA dia juga menggunakan TDMA sama seperti GSM. Bedanya untuk GSM dia selain TDMA juga menggunakan sistem FDMA. Nah, untuk GSM sendiri dia jaringannya dibagi menjadi beberapa, yaitu berdasarkan gambar tersebut dibagi menjadi GPRS, kemudian EDGI, kemudian WCDMA. Sedangkan untuk CDMA sendiri, dia terbagi menjadi CDMA 1, kemudian CDMA 2000, kemudian CDMA 2000. Perbedaannya yaitu untuk CDMA yang 2000 yang pertama, dia generasi 10, kemudian untuk CDMA 2000 yang kedua yang di sebelah kanan, dia sudah FDO menggunakan sistem FDO, yaitu berupa 3G. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang generasi-generasi dari sistem seluler. Di mana seperti yang kita ketahui, untuk sistem seluler, dia mempunyai beberapa generasi. Dari generasi pertama, generasi kedua, generasi 2,5, generasi ketiga, kemudian ada dikenal dengan 3G+, kemudian ada juga generasi keempat. Sebenarnya untuk generasi keempat ini sudah masuk ke dalam sistem LTE. Nah, untuk generasi pertama, berdasarkan pada tabel berikut, dia hanya berupa analog, karena hanya berupa pegging. Dia hanya bisa berupa pengiriman SMS. Kemudian belum bisa ataupun belum dapat digunakan untuk telepon. Sedangkan untuk generasi kedua dia bisa digunakan untuk pegging, kemudian untuk telepon. Untuk generasi 2,5G dia bisa SMS, MMS, telepon, GPRS.
GPRS digunakan untuk transfer data. Kemudian untuk yang 3G ataupun generasi ketiga, dia bisa pegging, telepon, data. Datanya ada dua, yaitu data untuk GPRS, kemudian data untuk sinyal. Sinyalnya bisa 8G, WCDMA, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan untuk yang 3G, dia sudah memiliki IP ataupun sudah merupakan IP voice, di mana dia sudah menggunakan sistem IP berupa IMS. Kemudian untuk yang 3G Evolved atau terkenal dengan 3G Plus, bedanya dia sudah bisa untuk broadcast TV. Kita bisa menyaksikan televisi melalui sistem seluler ataupun HP. Selain itu dia juga sudah bisa VoIP, Voice IP. Kemudian datanya dia sudah sinyalnya menggunakan HSPA. Kemudian untuk IP service controlnya dia sama menggunakan IMS. Perbedaannya hanya terletak pada broadcast TV. Untuk yang LTE 3G itu hampir sama. Perbedaannya yaitu pada data. Data dia menggunakan sistem LTE. Nah, mungkin untuk lebih rincinya, saya akan menjelaskan generasi per generasi. Nah, untuk generasi pertama, telepon genggam generasi pertama disebut juga dengan 1G. Dia merupakan telepon genggam pertama yang sebenarnya. Dia ditemukan pada tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Dan diperkenalkan kepada publik pada tanggal 3 April 1973. Untuk frekuensi yang digunakan, menggunakan frekuensi 825 MHz sampai dengan 894 MHz dan dioperasikan pada band sekitar 800 MHz. Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih relatif regional. Salah satu kekurangan generasi 1G adalah karena ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Ukuran yang besar ini dikarenakan keperluan tegangan dan performa baterai yang kurang baik. Selain itu, generasi 1G masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna. Pada saat melakukan panggilan, mobilitas pengguna terbatas pada jangkauan area telepon genggam. Untuk generasi kedua, atau dikenal juga dengan 2G, muncul pada tahun sekitar 1990-an di Amerika. Dia menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. Untuk frekuensi GSM yang digunakan standar yaitu sekitar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital memperlengkapi telepon genggam dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Telepon seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Ukuran yang lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang kecil. Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan berat yang kecil, setara sinyal radio yang lebih rendah, serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. Untuk generasi ketiga, atau kita lebih mengenalnya dengan 3G, 3G memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet, sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Extinct Data Rates for GSM Evolution atau 8G, kemudian ada Wideband CDMA, dan ada pula CDMA 2000. Kelemahan dari 3G adalah biaya yang relatif lebih tinggi dan kurangnya cakup jaringan karena masih baru teknologi ini. Tetapi yang menarik pada generasi ini adalah mulai masuknya sistem operasi pada ponsel sehingga membuat fitur ponsel semakin lengkap, bahkan mendekati fungsi dari PC. Sistem operasi yang digunakan antara lain seperti yang kita kenal Symbian, Android, Windows Mobile, Java, dan lain sebagainya.
Nah, untuk generasi keempat, generasi ini disebut juga dengan 4G, merupakan sistem ponsel yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada termasuk wireless board, yaitu dia menggunakan wireless dengan channel ataupun frekuensi 802,1. Selain itu, selain dapat digunakan untuk jaringan nirkabel ataupun wireless ataupun WiFi, dia juga bisa digunakan untuk Bluetooth dan sistem-sistem yang lainnya yang berbasis nirkabel. Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk melakukan beragam sistem kapan saja dan di mana saja, atau lebih dikenal dengan multitasking. Untuk 4G, dia memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi yang berbeda di dunia. Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain sebagainya. Baik, mungkin untuk lebih memperjelas dari materi ini, untuk generasi sistem seluler, kita akan memutarkan sebuah video. Semoga dengan ini menjadi semakin lebih jelas. Oke, stay tune. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika kami masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.